bisa diam. Saya jalan-jalan. Pertama-tama saya cukup bahagia bisa di sini, merasa sangat terhormat ya. Karena saya di tengah orang-orang yang cinta, mungkin orang-orang gila. Kenapa kok begitu ya? Dibilang penuh cinta ya karena kalau misalnya nggak cinta, ngapain sih jadi guru? Bener nggak? Saya pengen tahu nih sekarang yang kira-kira sudah mengajar sangat lama, yang merasa mengajar paling lama di sini siapa? Berapa tahun lamanya? Nah, makanya saya pengen tahu. Saya merasa ini sudah sangat lama nih ngajar nih ya. Paling merasa lama mengajar yang mana nih? Ibu mungkin? Saya baru 14 tahun. Baru 14 tahun. 14 tahun. Ada yang bisa mengalahkan rekor Ibu? Bu Nenden. Bu Nenden, ada yang bisa mengalahkan rekor Bu Nenden? 14 tahun? 25 tahun. Wow. Tepuk tangan dulu. Ada yang lebih bisa mengalahkan rekor 25 tahun? Oh, belum ya. Masih belum begini gitu ya, udah 5 tahun. Pertanyaan saya adalah untuk yang 14 tahun dulu Ibu Nenden, kenapa sih kok jadi guru? Saya intinya mencintai anak-anak saja, senang bergaul dengan anak karena anak-anak itu sifatnya polos, tidak ada rekayasa. Kalau dia sayang, beda dari orang dewasa. Saya senang dengan anak seperti anak-anak. Makanya kelihatan sangat muda ya, karena senang dengan anak-anak gitu. Kalau yang 25 tahun Ibu, mohon maaf, Bu siapa Bu? Iya, kenapa Bu mengajar sampai 25 tahun? Senang sama anak-anak, merasa panggilan hati. Siapa yang di sini belum 1 tahun? Penting itu, penting. Oh ada ya, pukul temennya itu berarti dia belum 1 tahun. Mari kita lihat berapa lama bertahan, gitu ya. Kalau orang lagi cinta, itu kan semua yang pahit jadi manis, betul Ibu ya, Bapak ya, betul ya. Semua yang dibilang orang jelek kelihatan enggak bagus aja, karena sedang cinta. Gitu. Jadi saya cukup bahagia karena di sini ada orang cinta yang di bawah 1 tahun masih diragukan. Tapi yang udah menginjak 5 tahun, gitu, itu luar biasa. Kenapa perlu cinta? Bukan anak sendiri, ngapain diajar, betul ya? Pas ngajar ada yang protes kan? Betul ya Bapak Ibu ya, ada orang tua yang protes sana sini, tapi kok mau terus mengajar? Berarti memang cinta. Jadi orang-orang kira yang terus apa lagi? Ada nggak ceritanya guru yang kaya raya gitu? Nah, kaya cinta. Ada ya Pak ya? Ada apa? Nah, kayaknya apa ya? Kaya cinta. Jadi memang kita sudah beranjak dari paradigma yang mengatakan bahwa ya namanya guru itu cari uang. Salah kalau jadi guru untuk nyari uang. Jadi bagi yang baru di bawah 1 tahun gitu ya, yang nanti di sini orientasinya jadi guru untuk cari uang, berhenti aja deh. Karena guru itu betul kata Ibu tadi panggilan. Gitu ya. Jadi itu yang pertama, saya sangat bahagia dengan orang yang mencinta. Yang kedua, sebetulnya saya menyadari bahwa sebenarnya bisa jadi saya tidak punya kapasitas. Kenapa demikian? Karena saya juga di tengah-tengah orang yang terpuji. Karena kalau lagu himne guru kan terpujilah wahai engkau. Nggak ada Ibu Bapak dosen, nggak ada. Jadi Bapak Ibu semua harus terpuji. Walaupun demikian, saya waktu diamanahi tugas ini, terima kasih. Mari kita sikapi ini bukan saya mencoba mengajari itu sama sekali saya kualat ya. Apalagi sudah 14 tahun atau 25 tahun aku kualat benar dari saya kalau ngajari. Saya di sini hanya punya kapasitas untuk sharing. Kita sesama pencinta pendidikan, mari kita sharing. Jadi kita sharing hari ini. Jadi itu.
Kemudian untuk materi, waktu Ketua Panitia Bu Inti bilang ini materinya adalah apa tadi Pak? Susah banget ya materinya. Esensi pendidikan dari loncatan ke alternatif. Ya, saya bilang loncatan, aduh, kelinci kali ya, loncat-loncat gitu ya. Tapi mungkin kita juga bisa belajar dari kelinci. Kalau kita diem aja di satu tempat, nanti bisa jadi ya yang kita lihat ya itu aja. Tapi kalau kita loncat, jadi kita akan melihat segala hal dari berbeda perspektif. Jadi mari kita hari ini mengasumsikan diri kita seperti kelinci, loncat-loncat. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan besar berikutnya adalah sebetulnya, oke, mungkin sudah dapat makalah saya ya, Bapak Ibu ya? Belum. Minta penitia. Pertanyaan besar adalah sebetulnya yang lebih penting yang mana sih? What atau how? How. What atau how? What itu berarti apa sih yang kita ajarkan, gitu ya? Atau bagaimana kita mengajar? Gitu ya. Yang di sini lebih suka how, bagaimana? Berapa orang sih yang suka how? How. Yang suka what? Oh, udah ada semua. Oh, dua-duanya. Siapa yang dua-duanya? Baik. Kalau kita kemudian bicara, karena judulnya adalah substansi, maka yang kita bicarakan adalah apakah what atau how itu substansi atau tidak? Substansi. Seringkali itu Bapak Ibu kita terjebak dengan konsep substansi itu sendiri. Sesuatu yang dianggap substantif itu jangan-jangan tidak substantif. Nah, gitu ya. Misalnya sholat. Sholat itu substansi atau norma, substantif atau normatif? Atau dua-duanya? Seringkali terjebak dengan, oh kalau sholat itu tidak boleh gerak, gitu ya. Kalau sholat itu harus menutup, harus bersih, harus suci, itu seperti itu. Tetapi sebetulnya kalau kita tanya substansinya apa? Ada yang sholat begitu tapi dalam pikirannya kan, tadi sudah aku matikan nggak ya kotor? Artinya sebetulnya tidak sholat kita. Jadi itu yang saya katakan, kalau kita bicara substantif, mari kita sekarang, saya coba ajak Bapak Ibu untuk menelaah aslinya yang disebut substantif itu apa sih? What atau how? Nah, kurikulum kita, saya pernah ngobrol sama seorang guru, waktu anak saya sudah SMP ya, sekarang sudah SMA, waktu wisuda ngobrol, gimana Bu? Seneng? Iya, tapi ini kurikulumnya ganti lagi Bu, kayak gitu. Kurikulum 2013, ya. Terus gimana perasaannya? Capek, harus belajar lagi, ya. Kayaknya tuh kok gonta-ganti. Mari kita cermati sekarang. Nah, kadang-kadang itu yang saya katakan, kita terjebak bahwa ya yang namanya standar itu harus diikuti, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya standar itu, perubahan kurikulum itu lebih ke arah what atau ke arah how? Misalnya kita bicara tentang PBL ya. What, ada indikator-indikator. Bagaimana dengan SCL, Student Centered Learning, atau Problem Based Learning, PBL, ya, atau Project Based Learning, ya. Kan itu macam-macam ya. Ada case study, ada thematic learning, gitu ya. Mungkin itu lebih paham Bapak Ibu dibandingkan saya ya. Yang seperti itu lebih ke what atau lebih ke how? Lebih ke how. Sehingga kalau kemudian kita pikir ulang, bisa jadi, gitu, bisa jadi itu menjadi ruang substantif, sesuatu yang dianggap penting. Kalau itu sesuatu yang dianggap penting kan menjadi substansial, betul tidak? Itu jadi substansial. Apakah ada kira-kira ruang substantif lain? Ya. Saya bawa
how. Walaupun kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu juga bisa memilah-milah mana yang what, mana yang how ya. Jadi seperti how itu kita bicara problem based learning. Gimana anak-anak supaya belajarnya itu nyantol gimana sih? Nah, bagi guru-guru udah wajib ya bikin PTK ya, biar naik pangkat kan ya. Kalau nggak bikin PTK nggak naik pangkat. Jadi ancamannya manjur banget gitu. Ya, jadi gimana? PTK itu lebih ke how ya. Bagaimana kita meningkatkan gairah kelas untuk semakin semangat belajar. Gimana kita meningkatkan pencapaian. Betul ya? Ya kalau what-nya seperti apa? Ya, bagaimana menjumlahkan, bagaimana sejarah, fisika, matematika dan lain-lain itu what-nya. Jadi ada yang menganggap bahwa what itu penting. Bukan hanya bagaimana, tapi apa yang diajarkan, gitu ya. Tetapi itu ada, jadi seperti itu ada dua ruang substantif. Kalau kita menganggap how penting, maka how itu menjadi sesuatu yang sangat substansial. Itu ruang substantif. What itu juga menjadi sangat penting. Kita harus ngajar apa nih? Saya nggak paham. Dan itu berkaitan dengan kompetensi biasanya ya. Misalnya anak SD kelas 3 harus bisa ini. Nah, itu kan what, betul ya. Dan itu juga ada yang menganggap penting. Jadi kalau Anda Bapak Ibu buat kurikulum, itu kan biasanya menjadi satu hal yang lebih penting. Betul tidak? Baru nanti bicara how, lalu bagaimana lagi? Lalu seperti apa? Jadi biasanya mulai what terus how. Ini yang sebetulnya saya mencoba menjelaskan judul tema kita. Dari satu ruang substantif ke ruang substantif lain. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita mau jadi kelinci, nah ini memang kelinci ya, kita kan mau loncat nih. Kira-kira punya ruang substansi lain nggak? Apa ada ruang substansi lebih dari dua yang ini? Ada. Apa? Religi. Religi. Agama. Oke, ini menarik. Dan tadi bilang religi. Saya sebelum masuk situ saya mau membacakan ya. Mungkin kalau yang di belakang nggak pernah kebaca ya, Bapak Ibu, saya bacakan. If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. Jadi kalau pengen anak-anak cerdas, bacakan mereka dongeng. If you want them to be more intelligent, gimana? Read them more fairy tales. Bacakan lebih banyak dongeng. Ini kata Einstein. Pertanyaan saya adalah, percaya nggak sama Einstein? Percaya dong, dia kan Saya bikin. sudah teruji. Coba uji dong, dia cerdas ini yang bikin E sama dengan MC kuadrat kan ya, cerdas ini gitu ya. Bagaimana Pak Ibu, setuju nggak? Setuju? Bisa ya? Oke. Kalau saya melihat ada substansinya, tapi kalau saya lihat secara kalimat begini saya nggak percaya sebetulnya. Ada yang sesuatu yang saya lihat ini ada yang salah nih. Karena fairy tales itu kan dongeng. Dongeng itu kan sebenarnya tidak benar. Dongeng seperti apa sih? Takuban perahu apa ya? Iya, ditendang perahunya jadi gunung kan gitu ya. Ya. Tapi sebetulnya substansinya apa? Bahwa ada ruang lain. Ruang lain, bukan hanya apa, bukan hanya bagaimana, tapi beyond that, melampaui itu. Apa itu kreativitas ini ya? Imajinasi. Walaupun ini bisa sesat nanti imajinasinya ya. Kalau imajinasi barat kan sesat-sesat ya, Snow White itu kan sesat ya. Kenapa tadi Ibu bilang religi? Religi itu apa? Ada nilai. Jadi sekarang kalau kita lihat ada ruang how, ada ruang what, ada satu ruang yang biasanya jarang tersentuh, dan ini adalah ruang why. Dan ini yang sebagai pendidik itu, ya saya tidak menyalahkan, saya sendiri juga merasa mulai dari semester awal ini loh ya materinya gitu ya. Terus kita terpenjara nih, wah anak-anak harus bisa ini, harus bisa ini. Yang stres tuh bukan anak-anaknya aja, gurunya stres. Aduh, ini kok anak-anakku belum bisa begini. Jadi kan kita betul-betul terpenjara oleh apa, bukan oleh why loh ya. Kita terpenjara oleh apa
yang harus bisa dikuasai anak-anak. Kalau gurunya aja sudah stres, anak-anaknya stres. Makanya sekarang anak-anak sekarang stres, nggak cuma stres, nggak tahu kalau di dunia asing ya, sepertinya punya kurikulum yang non mainstream juga, yang berbeda gitu ya. Tapi kalau kita lihat anak-anak sekarang tuh kan bawaannya tuh loh, ya ampun, kok ya kamu tuh sekolah bawa apa aja sih dek? Ya, tasnya kok besar, buku yang banyak. Ya. Kenapa overload? Lihat ujian di sekolah, apa aja yang diujikan? Oh macam-macam, gitu ya. Yang diajarkan kan ya, bahasa daerah, bahasa Inggris, seni budaya. Terus begitu waktu ujian nasional, lah kok tinggal 3. Akhirnya kan anak saya juga lumayan kritis. Udah tahu dari dulu gitu, kenapa kok semua diajarin ya Bu? 3 ini, setuju saya. Artinya kan berarti nggak sinkron ya antara apa yang sebenarnya diinginkan pemerintah kita harus bisa anak-anak kita kuasai dengan apa yang ada sistem pendidikan kita di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu lebih punya kegalauan tentang itu daripada saya karena hidup di situ, gitu ya. Jadi kita masuk ke ruang why, ruang why. Nah itulah sebetulnya esensi pendidikan. Kalau ini saya ambil dari gambar internet, kalau kemudian kita bicara what, apa yang diajarkan, ya, harus bisa menghitung 1 sampai 20, nah, gitu ya. Nggak tahu level berapa itu sekarang. Harus bisa membagi hingga ribuan, nggak tahu level berapa sekarang. Soalnya kayaknya kok kompetensinya kok semakin lama semakin canggih ya anak-anak. Ngajari anak SMP saya sudah lepas tangan. Aduh ini kok susah ya, mama nggak pernah tahu nih kayak gini-gini, nggak pernah diajarkan dulu gitu ya. Jadi saya nggak ngerti apa memang kita tuh pengen anak-anak itu semakin luas jangkauannya atau sebetulnya harusnya lebih dalam gitu. Karena kalau dalam kan dasarnya harus kuat. Nah ini yang kalau kita melihat kenapa kok muncul lembaga-lembaga pendidikan seperti Primagama, mohon maaf kalau Bapak Ibu ada yang ngajar Primagama ya, atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain, itu kan sebetulnya menurut saya bukti kegagalan pendidikan kita. Seandainya sekolah itu sudah mencukupi, ngapain masih perlu ada lembaga-lembaga khusus-khusus yang luar biasa laku loh. Apalagi menjelang UNAS, laku berat itu. Artinya kan ada yang salah. Jadi ada what yang paling luar, nah terus how, makanya kalau Bapak Ibu tadi menjawab how lebih penting, berarti Bapak Ibu sudah tidak sudah mengabaikan yang what tadi, karena yang lebih penting how, mendekati diri pada anak-anak. Dan sebetulnya tujuan tadi yang Einstein katakan, kreativitas itu sebetulnya merujuk kepada tujuan pendidikan, why. Sudah selesai kan waktunya? Belum Bu. Oh belum. Oh ya, why. Jadi ya enggak mana. Ya maaf. Kasih ini tapi kalau nggak tahu cara makainya ya percuma. Oh bisa. Ya baik. Bisa makainya. Jadi Bapak Ibu gitu ya. Why itu values. Nah kembali ke ruang substantif. Kadang-kadang mikir, ya karena pikiran konspiratif ya. Ini jangan-jangan pendidikan gini tuh loh kita selalu mengekor, bener ya? Mana-mana gitu. Kok kayak gitu sih? Iya, soalnya itu pernah diterapkan di Amerika. Wah, gitu ya. Itu pernah diterapkan di Jerman. Jadi dewan-dewan kita yang terhormat itu dibanding ke luar negeri untuk belajar apa. Nah, karena saya berpikir apa ya penting. Karena kalau kita mengikuti dari luar, berarti kita kan mengekor gitu. Terus habis itu sudah mengekor, terus dibandingkan. Mari kita bandingkan tingkat pendidikan kita dengan luar negeri. Hasilnya apa? Di belakang, ya jelas, logis. Lalu sudah mengekor, terus minta di depan, tidak bisa. Yang namanya ekor itu di belakang, kan begitu. Jadi kemudian tidak logis. Loh, sudah mengekor kok terus dibandingkan? Nggak logis. Terus gimana supaya tidak jadi ekor? Ya jadilah kepala. Tapi untuk jadi kepala seringkali tidak percaya diri. Kenapa? Nggak keren. Ini teorinya siapa? Oh ini teorinya Bloom. Wah keren. Tapi kalau teorinya siapa? Teorinya Yono. Nggak keren.
Ada yang mohon maaf, ada yang di sini. Sampai batuk-batuk, maaf bapak. Saya ngambil namanya Indonesia banget gitu ya. Tidak keren. Itu kenapa? Karena mental kita. Jadi kalau ada yang pernah mengatakan revolusi mental itu benar. Karena kalau nanti juga coba lihat Bapak Ibu, kalau pergi ke warung-warung apa, mau kemana? Ke warung kopi, nggak keren. Kemana? Ke coffee shop, weh keren, gitu ya. Mau kemana? Itu ke Riverside Apartment, wah keren banget. Kalau kemana? Ke rusun pinggir kali, wah keren, ya kan? Padahal kan sama ya, rusun pinggir kali sama Riverside Apartment, tapi kan seakan-akan tuh kita punya mindset, oh yang dari luar tuh mesti keren ya. Dan saya melihat bahwa itu bisa jadi bentuk penjajahan. Kenapa kita terus dijajah? Kalau kita nggak sadar kalau dijajah ya. Karena kita ngekor terus, konsepnya ngekor terus. Nah, yang lebih penting dari pendidikan, kalau ditanyakan esensi pendidikan, itu sebetulnya bukan di what-nya. Menurut saya, bukan di how-nya. Menurut saya lagi, ya. Tapi di why-nya. Dan itulah saat kita loncat ke ruang substantif yang why. Why? Mengapa? Dan mengapa itu sebetulnya adalah tujuan pendidikan. Kalau Bapak Ibu ada tetangga baru melahirkan gitu ya, ngasih kado ya misalnya ya, dikasih tulisan kecil. Tulisannya apa? Selamat, semoga menjadi anak yang soleh. Walaupun anaknya imam, mohon maaf ada yang imam, atau anaknya soleh, gitu ya. Ada yang soleh juga. Ada dua-duanya, ada Pak Imam dan Pak Soleh. Nah, itu sebetulnya kan itu menegaskan loh, kalau kamu lahir itu di dunia, itu tujuannya jadi orang soleh. Tapi begitu agak gede kan ya tujuannya ya. Tujuan jadi apa? Tujuan jadi apa? Jadi orang. Jadi PNS dulu, kenapa terjamin? Nggak soleh lagi sekarang. Ya. Nah, sebetulnya soleh itu adalah values. Ya. Sedangkan tujuan kita, coba kalau kita lihat tujuannya, tujuan pendidikan kita U20 itu bagus banget loh. Menjadikan manusia yang bertakwa, keren itu. Tapi kalau jadi takwa, tak itu terus saat kita ngajar matematika, takwanya ada nggak? Nggak ada. Saat kita belajar bahasa Indonesia, ada takwa tidak? Terus gimana? Jangan tanya saya ngasih loncatannya. Begitu Bapak Ibu dulu, coba dipikirkan gimana supaya kita tidak mengekor. Ya. Jadi kalau kita lihat itu nanti akhirnya menjadi budaya, nah masuk ke sini esensi pendidikan. Karena kalau menurut Al-Atas, pendidikan itu takdib itu mengajarkan untuk membuat peradaban. Sedangkan pendidikan yang sekarang, gimana caranya supaya nanti kalau sudah bisa ini, bisa kerja. Kerja itu diri, bukan bicara orang lain. Padahal kalau kita bicara peradaban, itu bicara banyak kolektivitas umat. Jadi itu. Jadi esensi pendidikan adalah itu. Jadi sehingga masuknya ke nilai. Ya, sorry. Nah ini nggak kelihatan kali ya, lihat nggak Bapak Ibu ya? Terlihat? Jadi ini ada dua versi ya, mohon maaf ini saya cari yang sifatnya lokal ya. Yang di sisi kiri Bapak Ibu itu tari bedoyo gitu ya. Yang di sisi kanan itu tarian dugem, saya nggak pernah masuk sih, tapi mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Oh dulu pernah masuk ya, dulu banget. Ada yang ngaku, dulu banget pernah masuk. Sama-sama tarian. Tapi kalau bedoyo itu kalau mau nari itu lakunya banyak. Saya sedang tidak bicara pada tataran ini ya, apa yang haram, ada yang halal, bukan itu. Tapi saya mencoba melihat bahwa apapun yang kita lakukan itu ada values-nya, ada nilai di balik itu, ada why-nya. Yang di sini why-nya menarik untuk apa? Untuk raja, untuk tamu, untuk ngabdi. Makanya orang-orang keraton kan abdi dalam, abdi. Kalau yang di sebelah sana tariannya untuk apa? Diri sendiri. Puasan. Keras yang mau untuk puasan tadi. Curhat. Semoga tidak berdasarkan hasil pengamatan pribadi ya, pengalaman. Ya.
Jadi itu ada values. Dan pendidikan kita tidak menyentuh ini. Selalu nyentuhnya apa, bagaimana. Dan kurikulum kita tuh ya apa, bagaimana. Why-nya tuh cuma jadi undang-undang, menciptakan manusia yang bertakwa. Saat menjadi mata pelajaran, why-nya hilang. Jadi cuma hiasan tok ya. Jadi itu. Ini tadi saya ulang lagi bahwa man's purpose, jadi tujuan manusia itu sebetulnya untuk memahami dan mengabdi kepada Tuhan. Dan tujuan pendidikan itu harusnya mengingatkan manusia untuk mengabdi, dan itu sebetulnya ruang substantif yang lain, ya. Sehingga sebetulnya kalau kita sudah meloncat ke situ, terus bagaimana? Ya mari kita jawab. Soalnya kalau kita tidak menjawab itu, berarti kita menunggu jawaban dari luar dan kita jadi ekor lagi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya soalnya 20 menit dan saya sudah menggunakan persis. Oh, jadi 5 menit lagi. Gitu. Jadi mungkin bisa lebih punya waktu untuk berdiskusi. Dan mungkin bisa sharing pengalaman gitu ya. Apa kira-kira yang, karena kalau Bapak Ibu sharing pengalaman bisa jadi menjadi pelajaran buat Bapak Ibu guru yang lain ya. Monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih apa yang telah disampaikan Ibu narasumber. Kini sampailah pada saat diskusi.